Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ayus TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam acara yang sudah tentu Anda nanti-nantikan, acaranya ilmu atau sumber ilmu yang selalu ya kita butuhkan untuk kehidupan kita. Acaranya apa? Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali Kiai ya. Alhamdulillah. Dalam majelis ilmu yang mulia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Kiai. Nah hari ini kita akan mengangkat tema. Nah temanya gini pemirsa. Sekarang saya mau tanya kepada Anda yang ada di rumah. Coba yang berada di rumah yang merasa tidak punya dosa, tunjuk tangan. Ayo, ada? Ternyata nggak ada ini ya. Iya. Nah, berarti kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Artinya peluang berdosa kita tuh ada sebagai manusia. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya istighfar. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik kita, keutamaan membaca istighfar. Bukan begitu, Kiai? Ya, alhamdulillah. Ya, baik Mas Agus, benar apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, bahwa tidak ada ceritanya manusia itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah. Karena itu penting untuk kita membacakan kitab. Ya. Kitab yang kita baca ini bersumber dari kitab Sahih Bukhari, Ya. yang mengandung beberapa hadis sahih yang disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Agus berbicara tentang kesalahan manusia. Ya. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa kullu bani Adam khatta'un. Manusia itu ya tempatnya salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau mengaku kesalahannya, mengaku banyak dosa. Karena itu, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan hai Muhammad kepada hambaku yang zalim kepada dirinya, yang banyak dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai mengatakan, ya saya sudah banyak dosa, sudah banyak maksiat, ya sekalian sajalah neraka. Nggak boleh begitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah yang akan mengampuni dosamu. Allah yang akan mengampuni kesalahanmu. Karena Allah Maha Pemaaf. Para jemaah sekalian, jadi kalau Mas Agus membayangkan ada seorang ibu kehilangan putranya sebulan, 2 bulan, sedih apa sedih? Oh, sedih banget itu. Sedih banget. Akan dicari, mana anak saya? Setahun akan dicari, 2 tahun akan ditunggu. Ternyata 1 hari, beberapa tahun kemudian anak itu kembali. Betapa senangnya seorang ibu itu. Senang, anakku kembali lagi. Maka ilustrasi ini oleh Rasulullah SAW disampaikan. Seorang ibu yang senang mendapatkan putranya kembali. Itu lebih senang Allah melihat hambanya kembali. Melihat hambanya bertobat. Melihat hambanya mengaku salah. Karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirillah. Mintalah maaf kepada Allah, baca istighfar. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Penyayang. Itu Mas Agus. Karena itu mari saudara-saudara sekalian kita sadar bahwa likulli da'in dawa. Semua penyakit apapun namanya penyakit itu ada dawa, ada obatnya. Termasuk misalnya corona, itu ada obatnya.
Tapi di sini disebutkan wadawa'udz dzunub al-istighfar. Obatnya dosa adalah istighfar. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, tentu kalau kita berbicara istighfar, kalimatnya mungkin sederhananya astaghfirullahaladzim. Aku mohon maaf ya Allah. Boleh dengan pakai bahasa Arab. Boleh dengan pakai bahasa Indonesia. Saya mohon maaf ya Allah, saya banyak dosa. Boleh? Boleh misalnya pakai bahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun sepura ya Allah. Kata dosa ya Allah. Boleh? Boleh pakai bahasa Madura. Ya Allah, kula banyak dosa ya Allah. Silakan. Allah itu paham dengan bahasa kita. Tetapi yang terpenting, kalau kita mengaku salah di hadapan Allah, yang pertama syaratnya itu harus an-nadamu, menyesal. Harus menyesal. Tidak akan mengulangi lagi gitu. Biasanya orang menyesal itu ditandai dengan sering menangis. Ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak salah. Yang nomor dua, syarat orang membaca istighfar dan tobat itu adalah tarkuz zallat. Dia harus meninggalkan dosanya, dia harus meninggalkan kesalahannya. Jangan sampai saya baca istighfar, astagfirullah, mohon maaf ya Allah, tangan kanannya nyekek botol. Baca istighfar, mohon maaf kepada Allah, dia masih nyolong. Berarti tidak tarkuz zallat, tidak meninggalkan maksiatnya. Dan yang nomor tiga, syaratnya orang bertobat kepada Allah adalah al-azmu alla ya'udah. Dia itu harus ada niat untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dan nomor empat, khusus kepada manusia ya, karena dosa itu ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada manusia yang disebut dengan hakul adami, harus kita kembalikan hak-hak mereka. Misalnya saya pernah ngomongin kejelekan Mas Agus, harus bilang, Mas Agus saya punya salah, pernah ngomongin sampean. Misalnya saya pernah, naudzubillah, mengambil haknya Mas Agus, harus dikembalikan. Nggak cukup putar tasbih, baca istighfar, nggak cukup Mas Agus. Ini para jemaah sekalian. Karena itu, para jemaah sekalian, kita harus rajin baca istighfar Mas Agus. Dan ini untungnya Allah itu maha pemaaf. Kok andaikan saya dengan Mas Agus tiap hari melakukan dosa. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sampai 70 kali kita dosa terus. Tapi kita membaca istighfar. Ya Allah saya mohon maaf, dosa lagi. Ya Allah saya mohon maaf, dosa lagi. Ya Allah saya mohon maaf, dosa lagi. Bukan 3 kali, bukan 10 kali, sampai 70 kali. Tapi kita membaca istighfar. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma asarra man istaghfar. Tidak termasuk orang yang disebut terus-menerus berbuat dosa. Masih dimaafkan oleh Allah. Kalau dia itu membaca istighfar. Walaupun, wa in ada fil yaumi, sab'ina marrah. Walaupun 70 kali dia berbuat dosa. Kalau saya berbuat salah kepada Mas Agus, misalnya, unudzubillah, saya getok kepalanya, tok gitu ya. Maaf Mas Agus, saya maafin Kiai. Getok lagi, tok. Maafin Mas Agus, saya maafin Kiai. Yang ketiga kali dimaafin apa tidak? Mikir-mikir. Ngelunjak itu namanya. Tapi kalau kepada Allah kita berdosa, Allah maha pemaaf. Sampai 70 kali kita berbuat dosa. Itu tidak termasuk orang yang isror, orang yang terus-menerus berbuat dosa. Itu artinya ada ada keinginan untuk membenahi kesalahannya. Mas Agus, berkaitan dengan sigot istighfar, kadang-kadang banyak yang nanya, Pak Kiai, bacaan istighfarnya kayak apa? Saya sampaikan tadi ya banyak yang sederhana. Astagfirullahaladzim. Banyak sih. Nabi Adam pernah menyampaikan sebuah ungkapan rasa salah ketika melanggar apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Walaupun di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dicatat Mas Agus, tidak ada ceritanya Nabi itu berbuat dosa. Nabi itu maksum. Ismatuhum kasairil malaika. Para Nabi itu ismah, maksum, terjaga dari dosa seperti malaikat. Nah Nabi Adam itu tergelincirlah katakan begitu. Sampai Nabi Adam kemudian mengatakan, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Kan begitu kan? Itu doa daripada Nabi Adam alaihissalam. Ada juga doa misalnya istighfar yang panjang. Ilahi lastulil firdau si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ini biasanya di kalangan warga Nahdlatul Ulama itu biasanya dibaca setelah sholat Jumat 3 kali. Ilahi wahai Tuhan kami, lastu
lil firdausi a'la. Saya ini tidak pantas masuk ke dalam surga firdaus. Tapi wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi saya tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahim. Karena itu maafkanlah dosa kami ya Allah. Ini Mas Agus. Jadi penting kita membaca istighfar, dan biasanya para jemaah sekalian, orang itu kalau diajak baca istighfar, kalau ditanya dapat apa Pak Kiai? Dapat pahala. Nggak nyambung Mas Agus. Tapi kalau diingetin orang yang baca istighfar seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, aksiru minal istighfar, perbanyak baca istighfar. Karena apa? Faman aksar minhu, barang siapa orang membaca istighfar yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, ini biar semangat kita untuk membaca istighfar. Demikian Mas Agus. Nah, gini Kiai. Iya. Terkadang ada orang sebenarnya sadar kalau itu salah. Tapi belum mau istighfar, bukan kaitannya dia tidak mau. Iya, iya. Cuman masalahnya, nah, dia khawatir ketika dia sekarang istighfar, nanti besok melakukan. Jadi ibarat ya udahlah, saya puas-puasin dulu maksiat. Kenapa? Justru karena dia ingin menjaga supaya tidak tadi itu pertaubatannya tidak main-main. Jadi ya udah puas-puasin dulu, nanti sampai pol, habis itu baru saya istighfar. Nah ini gimana Kiai? Ini kan sebenarnya sikap dari sebenarnya bagus, dia punya pendirian gitu, dia ingin memainkan istighfar, tapi di sisi lain terus mengulangi kesalahan tanpa beristighfar saat setelah melakukan itu. Nah gimana Kiai? Ya nggak boleh Mas Agus. Emang sampean yakin bahwasanya hidupnya akan sampai? Iya. Lah sekalian dosa yang banyak ya, sekalian cash gitu. Besok saya akan baca istighfar. Memang sampean yakin dengan saya? Ya. Umurnya akan besok sampai. Karena itu tetap kita istighfar, walaupun istighfar kita ini butuh istighfar yang lain. Istighfar kita ini kadang-kadang butuh istighfar yang lain karena suka bohong. Tapi nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, salah lagi, istighfar lagi. Karena apa? Karena tadi istighfarnya bohongan. Karena itu dikatakan oleh para ulama, istighfar kita itu yahtaju, masih butuh kepada istighfar yang lain. Nah, tapi untungnya tadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Nah, kalau dikaitkan dengan salah satu syarat tadi permintaan maaf itu dikabulkan, kan berniat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, sedangkan setelah istighfar kesalahannya sama ini Kiai. Maka itu kekhawatiran begitu. Ini salahnya sama, ya udah nanti aja deh dikumpulin dulu salah yang sama begitu. Tetap Mas Agus, tidak boleh ya. Jangan sampai kita mengatakan, lah nantilah istighfar saya dosa lagi, saya masih nyolong kok nggak selesai urusan itu. Belum lunas gitu. Belum lunas. Nggak boleh begitu. Tetap kalau Anda terbesit untuk ingat kepada dosa, lah ini salah. Itu sebenarnya itu bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Anda itu diinginkan baik oleh Allah. Karena orang mengaku salah itu indah. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang mau tobat. Dan biasanya tobat itu karena dia sadar dengan kesalahannya. Kalau tadi itu saya lihat itu sadar dengan kesalahan. Sadar Kiai. Cuma harus dikasih ilmu. Kalau ada kesempatan untuk istighfar sekarang. Kalaulah memang besok ada kesalahan lain, ya mari kita mohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barangkali sadar bisa jadi beneran gitu kan ya. Itu Mas Agus. Jadi saya tidak ingin memberi jalan keluar semacam itu. Terusilah dosa yang banyak, nanti kalau sudah selesai baru baca istighfar. Kalau sudah kaya baru baca istighfar. Jangan begitu, nggak ada ajaran begitu. Sekarang ingat kepada dosa, istighfar. Walaupun saya katakan tadi, kadang-kadang istighfar kita ini ya butuh kepada istighfar yang lain. Karena istighfar ini, mohon maaf kita ini kadang-kadang membohongi kepada Allah. Tapi tidak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Asal jangan sampai niat lagi, memang serius akan nyolong lagi, akan berbuat maksiat lagi, jangan. Itu Mas Agus. Nah, terkadang gini Kiai, manusia itu lebih takut kaitan dengan urusan dunia. Contoh misalkan, orang lebih takut utang daripada dosa. Kenapa? Karena kalau utang, itu ada yang datengin tuh debt collector. Kalau berbuat dosa, nggak ada debt collectornya. Nah, ini bagaimana kita melihat bahwa di dalam kehidupan kadang-kala kita lebih khawatir dengan hal-hal yang sifatnya merugikan diri kita pada saat sekarang ketimbang kerugian kita yang akan kita dapatkan di akhirat. Ya ini kenapa kemudian ada syariat. Syariat itu berlaku dong. Kenapa kemudian kalau istighfar itu yang berhubungan dengan hakul adami, ini tidak cukup hanya dengan membaca istighfar. Saya mohon maaf ya Allah, tapi dia masih berbuat zalim. Tidak bisa. Wa hakul adami
hak yang berhubungan dengan anak Adam manusia itu mabniun alal musakhoh, didasari oleh sulit, Ya. tidak mudah. Baik Kiai, ini makin seru saja perbincangan kita, tapi kita akan jeda dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.